Beban beratnya adalah ketika orang Kristen mengambil nama Allah. Nah, itu beban berat itu. Oh, beban berat. Gimana? Terus apa lagi? Kan nama Allah itu ketika ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin mereka menggunakan bahasa Arab yang sering digunakan di Indonesia, ya maka mereka pakai itu karena orang Indonesia itu kan contohnya Adonai Elohim itu diterjemahkan ke negara manapun menggunakan bahasa negara itu. Kalau Jadi nama bukan kalau seluruh dunia menggunakan nama Allah kan enggak. Duh, kalau nama Bang Darius Boling diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa nama jadinya? Ya saya emang enggak soalnya supaya tujuannya apa? Supaya setiap bangsa suku menyebut nama Tuhan dalam bahasanya. Cuma itu tujuannya. Enggak, pertanyaan saya gini. Kalau nama Darius Boling, saya sama Tuhan lah. Kalau Tuhan itu tujuan supaya orang mengimani Tuhan sesuai dengan konteks budaya pemahaman bahasanya. Oke, baik. Makanya Berarti bahasa diterjemahkan pakai debata raja. apa artinya debata? Debata ya Tuhan. Bukan Allah ya? Ya Allah, Tuhan. Loh. Tuhan. Allah itu apa sih artinya? Sebenarnya Allah Tuhan itu kan sebutan aja sebenarnya. Allah itu gelar ya berarti ya di kekristenan ya? Sebutan karena YHWH nama yang diperkenalkan apa Adonai Elohim kan YHWH. Ya intinya Allah bukan nama kan intinya kan? Bukan nama. YHWH itu kan nama yang kudus sehingga orang Israel nama dengan sebutan Adonai Elohim. Oke, terus kalau saya enggak ke YHWH, saya ke Allah aja. Allah itu nama atau cuman gelar aja? Sebutan kepada sesembahan YHWH. Ya, gelar kan berarti kan? Ya. Oke ya, bukan nama ya? Ya, karena Adonai Elohim tidak pernah menyebut dirinya Allah. Oke. Bukan loh, aku nggak ngomong Adonai Elohim, aku ngomong Allah aku. Saya sudah jawab itu. Oke, nih. Aku buka datanya ya. Aku buka datanya. Di Mazmur 7:10 bisa. Oke. Aku buka datanya. Allah ya. Bang Moto, naik Gurunda Moto. Naik Gurunda. Kenapa aku kok nggak bisa open cam? Tuh ini. Waduh, kebalik lagi lah. Nah, Allah ya. Bang dari Allah. Ini sebutan apa nama ini? Ya nama yang diberikan kepada. Ya nama, berarti Allah ini nama. Tapi bukan itu. Loh, gimana sih? Nama. Disebutkan kepada. Allah ini nama apa Allah ini? Nama apa nama Allah ini? Yang jelas. Allah Waduh. itu. Ya, sabar dulu. Allah itu kata Arab yang dipakai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab yang menggunakan kata Allah. Tapi kalau di bahasa lain kan nggak pakai Allah, gimana sih? Enggak, saya tanya Allah ini nama atau sebutan? Ya nama yang diberikan kepada Adonai Elohim, tapi Adonai Elohim tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Oke, Adonai Elohim nggak pernah memperkenalkan diri sebagai Allah. Oke. Terus pertanyaan saya nggak tanya Adonai Elohim deh. Saya tanya Allah. Allah ini sebutan atau bukan sebutan? Saya sudah bilang tadi, saya sudah bilang. Jadi nggak usah salah sini, Bang. Lah ini apa tulisannya? Ini tulisannya nama atau bukan nama ini? Saya tidak menyebut menggunakan tulisan itu. Saya menyebut dalam konsep pikiran saya. Oh, berarti pikiran sendiri ya? Asumsi berarti. Bagi saya itu Allah itu dalam bahasa Ibrani ada Elohim. Itu nama yang disebut kalau orang Islam ditujukan. Akar katanya apa Elohim? Saya tanya akar kata Elohim apa? Saya tanya akar kata Elohim apa? El dan him. Iya. Saya tanya. Kata Elohim jadi him, dari him. Lo ada di him. Elohim. Oke, akar katanya apa Elohim itu? Elohim itu kan bahasa Arab. Allah itu kan bahasa Arab. Elohim. Assalamualaikum Gurunda Zuma, masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jawaban saya Iya. jangan diputar-putar Bang Ardi, ya sudah selesai. Ini ada Anda ahli tidak setuju, Anda tidak setuju Ahli bahasa. itu ahli bahasa lo di sini. Anda setuju atau tidak itu kan lain hal. Tidak bisa Anda harus memaksakan saya harus mengikuti. Bukan memaksakan, Bang, bukan memaksakan, tapi saya tanya. Pertanyaan Anda saya sudah jawab kan sudah selesai. Kalau Anda mau nyebut itu nama ya sudah silakan nama, silakan udah. Oke, lanjut Gurunda Zuma atau Moreh Mutu. Silakan Gurunda. Biar Dinda Moto dulu. Siap. Silakan Kanda Mutu. Lanjut aja, saya baru ngantuk. Lanjut dulu, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Apa masalahnya apa ini? Orang buta nabrak pohon atau apa? Silakan Gurunda. Apa Selamat siang materinya? Bang Juma. Oh siang, saudaraku Darius Kayaknya Bowling. sudah pernah kita berjumpa tapi ya kita berjumpa lagi ya Bang Juma, abangku. Iya, terima kasih bang. Walaupun waktu itu Bang Juma marah-marah tapi ya tidak apa kita jumpa lagi ya. Iya. Ya, apa temanya apa ini? Sebenarnya tadi itu saya naik gitu kan ada Bang Ardiansa lagi live. Nah dia bilang tiba-tiba katanya ada Bang Juma mau naik. Ya udah saya bilang ya udah saya tunggu Bang Juma. Kami atur waktu diskusi tentang seperti Bang Juma sering sampaikan bahwa Yesus naik sebelum dia mati kan begitu yang sering saya dengar. Nah itu Oh, saya iya. mau menjadi tema. Siap. Sore ini kan saya mau ke gereja juga. Jadi abang mungkin besok bisa gimana bang besok sore? Oh besok, kirain sekarang abang. Enggak tadi itu kan saya naik. Itu kan pas ada Bang Ardi. Saya nggak tahu Bang Juma menaik. Ya maksud saya kalau sekarang 1 jam atau gimana gitu. Oke, boleh silakan. Saya mau aktif dulu ya bang. Iya silakan. Dia mau ngapain Gurunda? Mau salat asar? Oke. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Logika Pelaut, Assalamualaikum. Aku cinta kucing. Kristen apa Islam? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Oke, baik. Aku cinta kucing. Kristen apa Islam? Buset, kabur. Oke. Ya. Kita tunggu. Gimana? Bisa dimulai? Silakan Gurunda. Bang Baik. Darius, monitor Bang, udah siap? Waduh, masih Kalau berbicara mengenai Yesus terangkat tanpa mengalami kematian, itu betul itu valid. Pemberitaan itu nggak diragukan bagi orang yang menelaah kronologis kejadian berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran, bahwa Yesus yang adalah Nabi suci yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel, yang diutus kemudian oleh Eloi Israel atau Elohim, El atau Adonai atau El Shaddai, El Roi, El Olam, itu adalah oknum yang naik ke langit tanpa lebih dulu mengalami kematian atau dibunuh. Itu siapa yang menerangkan? Apakah Bang Suma yang menjelaskan itu, menerangkan itu, atau mentafsirkan? Tidak. Lalu siapa yang mengatakan dia naik tanpa mengalami kematian? Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakannya di dalam pengabaran penulis buku Matius, di dalam Matius 26 nomor 24. Di situ ada kata grapo. Grapo ini ada tertulis. Artinya sebelum kitab kanonik, sebelum surat Paulus, sebelum surat Petrus itu ada di atas muka bumi, sudah tertulis lebih dulu tentang cara metode Yesus meninggalkan bumi. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti kalau dikatakan ada tertulis tentang dia, jangan pernah cari yang akan tertulis, tapi cari yang ada, yang sudah tertulis. Maksud Yesus dalam bahasa Yunani grapo. Grapo itu artinya sesuatu yang sudah ada, yang masa lampau sudah ada dan masa saat itu sudah ada. Artinya Yesus menerangkan begini, anak manusia, aku Yesus memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang aku.
Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak pernah dilahirkan. Nah, artinya bahwasanya apakah Yesus ini naik meninggalkan bumi dalam keadaan dibunuh dulu atau langsung naik tanpa ada pembunuhan? Maka tanyakan atau baca apa yang tertulis tentang Yesus. Jawabannya itu di situ. Kalau berbicara mengenai Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Elohim, maka ada tertulis tentang anak Elohim. Bagaimana dia datang, bagaimana dia pergi meninggalkan bumi. Apakah dia dibunuh atau dia terangkat langsung tanpa ada proses pembunuhan. Menurut Yesus, dia terangkat langsung tanpa ada pembunuhan sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang beliau. Demikian. Masya Allah. Silakan Bang Darius. Darius, buka mic-nya. Mak, pingsan udah. Skakster udah. Darius. Oke, Kai Saidi Islam apa Kristen? Kai? Kabur lah dia. Bang Karbu kabur. Iya, oke, yang naik Kristen dulu ya, teman-teman, izin ya, Afan ya. Oke. Darius. Bangun, woi. Bangun. Pingsan kayaknya, Bang. Waduh, udah ambulan aja nih, belum nggak ada perlawanan Gurunda. Halo. Ya, oke, lanjut. Silakan. Ya. Bang Juma duluan lah. Udah barusan. Kan saya tidak dengar, saya kan baru datang. Mampus lah. Open cam. Gimana? Open cam. Biar saya sambil lihat Bang Juma atau Ya boleh, kalau Bapak juga open cam bisa, sama-sama kita siap, buka Bang, kamera. siap. Oke, sip. Enggak ya, saya pakai BH dulu ya. Bang Juma suka canda juga ya. Oke, Bang Darius open cam dong. Wih, gantengnya, ganteng. Ngeri. Nama saya Darling. Darius Oke. Darling. Nah, ini saya sudah pakai BH. Masya Allah, mantap Gurunda. BH itu baju hangat, Bang. Jangan salah paham. Oh gitu ya, sorry Bapak Iya. tahu. Iya. Nah, dibesarin teman kita gantian. Siap. Saya dulu bernarasi dulu ya. Siap Gurunda, lanjut Jadi gini, Gurunda. Bang. Gini. Ini kan tema yang Anda tuntut ke saya ini karena ingin Anda berdialog dengan Bang Suma terkait dengan kepergian Yesus meninggalkan bumi. Itu apakah mati dulu atau langsung terangkat tanpa mengalami kematian? Saya kalau membawa Al-Quran nih, dalam Al-Quran wa ma salabuhu, dia tidak disalibkan, ya. Lalu kemudian dia terangkat langsung ke langit. Nah, itu Al-Quran. Kalau di dalam pengajaran Kristen, Yesus mengalami kematian. Bagaimana menurut Yesus itu sendiri? Menurut Yesus, dia terangkat ke langit itu tanpa mengalami kematian. Menurut Yesus. Tertulis di mana? Di Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Di situ bahasa Yunaninya grapo. Grapo ini merujuk kepada keadaan bahwa sudah tertulis tentang Yesus, bagaimana cara dia akan pergi meninggalkan bumi ini. Artinya bahwasanya rujukan kepergian Yesus tidak bisa, yang menjadi acuan adalah kitab kanonik, tak bisa. Surat Petrus tak bisa, surat-surat Paulus pun tak bisa. Tetapi yang ada tertulis pada saat Yesus berkhotbah di Galilea itu adalah tentang perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi tentang dia. Bagaimana cara Yesus meninggalkan bumi? Kata Yesus, sudah tertulis tentang aku. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis. Bukan apa, tapi ada tertulis, grapo. Maka celakalah orang yang menyerahkan dia, adalah lebih baik sekiranya dia tidak usah dilahirkan. Yudas. Nah, artinya gini, di dalam Matius 26 nomor 24,
sudah ada tertulis tentang kepergian Yesus, caranya, metodenya, bagaimana dia meninggalkan bumi. Kalau sudah ada tertulis, kita cari nih di perjanjian lama, bagaimanakah cara Yesus meninggalkan bumi? Nah, itu kita bahas. Silakan dibesarin saudara kita gantian. Siap, Gurunda, Masya Allah. Lanjut Bang Darius, tuh. Wih, mantap. Ya, terima kasih. Selamat siang, dan saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabatku, sahabat Muslim yang sudah menjalankan ibadah puasa. Baik, salam kenal dan semua teman-teman di sini. Di sini Bang Ardiansa, Uni sudah Uni Rifa sudah kenal ya, cukup kenal. Oke, tema kita pada pagi hari ini, apakah Yesus terangkat ke surga setelah mengalami kematian atau sebelum mengalami kematian? Tentu tadi seperti dikatakan Bang Juma, mengambil pernyataan itu mengambil dari versi Quran surat 4 ayat 158 kalau tidak salah. Kalau saya salah mohon maaf. 57. 57 ya. Dan menurut orang Kristen, bukan hanya menurut saya, tadi Bang Juma menggunakan kata Yesus, menurut Yesus. Dari sini mengatakan pernyataan Bang Juma itu salah. Kenapa saya bilang salah? Yesus sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-28, ayat 28 ya, bahwa saya baca ayatnya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, cukup ayat 28 dulu. Nah, artinya apa? Ada penumpahan darah, berarti ada kematian di situ. Tidak mungkin tidak ada penumpahan darah tapi tanpa ada kematian. Sehingga kalau ada klaim dari teman-teman Muslim, khususnya Bang Juma yang siang ini diskusi, Bang Juma tadi mengklaim kata Yesus, tetapi justru Yesus mengatakan di ayat yang 28 bahwa inilah darahku, darah sedang dia melakukan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus adalah simbol dari darah. Sangat jelas di ayat ke-47 Yesus ditangkap ya, ayat 47 sampai ke 56 Yesus ditangkap dan Yesus di hadapan mahkamah agama. Petrus menyangkal Yesus itu secara berunut dan sistematis. Nah, kalau memang Bang Juma mengatakan bahwa Yesus tetap terangkat sebelum dia mengalami kematian, coba ada data yang lebih pas lagi deh, di mana dia terangkat. Apakah sementara dia di ayat ke-28 itu tiba-tiba dia terangkat di situ, atau dia sedang bersama para murid kemana dulu baru dia terangkat? Nah, kalau memang dari ayat 24 itu perkataan Yesus sudah selesai langsung dia diangkat atau bagaimana? Saya minta dalil yang cukup dari alasan dari Bang Juma bahwa memang benar-benar Yesus terangkat setelah dia mengucapkan kalimat itu di ayat yang ke-24 ya. Karena di ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, Yesus ditangkap, diserahkan ke mahkamah agama, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Di pasal 27, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Secara sistematis, bahkan sampai di ayat 45, Yesus mati. Bukan hanya Yesus mati, ada satu pernyataan dari kepala pasukan Romawi yang sangat luar biasa. Di dalam Matius pasal 27, ayat 54. Saya baca, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ya. Sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, ini kepala pasukan Romawi, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini perentetan peristiwa dari pasal 28. Lalu kalau Bang Juma tetap ngotot bahwa Yesus terangkat, di mana dalil yang pas? Di mana? Apakah saat itu di ayat 24 Yesus langsung diangkat atau kemana dulu lagi baru dia diangkat? Mungkin itu saja pertanyaan saya buat Bang Juma. Itu aja Bang Juma. Saya cuma itu aja. Iya, baik. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Perkataan Yesus di dalam Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Yesus yang mengatakan itu. Sementara saudara membawa narasi-narasi yang akan tertulis, bukan yang ada tertulis. Coba dinalar dulu nih.
Yesus berkata, aku akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Satu. Matius 4 nomor 6, iblis pun berkata, ada tertulis tentang engkau. Berarti iblis ada tertulis tentang Yesus. Yesus mengetahui ada tertulis tentang dia. Berdasarkan buku-buku yang muncul belakangan yang baru akan menulis. Yang baru akan menulis. Sedangkan pada saat Yesus berkata di dalam catatan Matius 26 nomor 24, buku Matius belum ada, Lukas belum ada, Markus belum ada, Yohanes belum ada, surat Paulus belum ada. Tetapi Yesus sudah mengatakan ada tertulis. Kalau sudah ada tertulis berarti rujukannya perjanjian lama. Bukan rujukannya surat-surat kanonik, bukan. Nah, kalau sudah ada tertulis, maka kita carinya di perjanjian lama. Apa yang tertulis tentang Yesus ini sebenarnya di perjanjian lama? Itu loh. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu supaya kita bisa diskusinya baik. Menurut saudara saya Darius, pengakuan Yesus di dalam catatan Matius 26 nomor 24 ada tertulis tentang anak manusia. Menurut saudara, tertulis di mana ini? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Silakan, itu aja dulu. Oke. Bisa digedein punya saya? Bisa, tenang aja, lanjut. Oke Bang Juma, kita fokus pada hari ini tentang kematian ya. Tentu kenaikan itu berhubungan dengan kematian dan kebangkitan. Lalu pertanyaan apa yang tertulis? Oke, di dalam Yohanes 5 ayat 46, di situ Yesus berkata bahwa Musa, salah satu nabi yang ada banyak nabi yang menuliskan tentang Yesus. Salah satunya yang Yesus mengucapkan secara gamblang adalah Musa. Di dalam Yohanes 5 ayat 46. Jika kamu percaya kepada Musa, tentulah kamu percaya kepadaku karena Musa menuliskan tentang aku. Menjadi pertanyaan di mana Musa menulis tentang dia. Nah, ada dua ayat menurut saya Musa menulis tentang dia. Yang pertama Ulangan 18 ayat 18 dan juga Bilangan 21 ayat 9, di mana Yesus mengutip di dalam Yohanes 3 ayat 14, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu sebuah tipologi yang mana Musa lakukan membuat ular tembaga di dalam Ulangan pasal 29, Bilangan pasal 29 itu merujuk pada kematian atau penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Dari kematian dan kebangkitan, siapa yang memandang Yesus yang tersalib akan memperoleh keselamatan. Itu Yesus yang mengklaim tentang dua ayat ini di dalam Yohanes 5 ayat 46 dan Yohanes 3 ayat 14. Ya, ini ayat yang berhubungan dengan ini. Dengan demikian, Yesus itu mati dulu baru dia terangkat. Oke, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua mengenai Matius pasal 4 ya, di mana iblis berkata ada tertulis mengenai engkau, ya, itu mengenai Mazmur 91. Ya, kita harus tahu bahwa Mazmur 91 ini Mazmur Musa, bukan Mazmur Daud, ya. Mazmur Musa itu dari Mazmur 90 sampai 116 itu Mazmur Musa. Karena di kitab Mazmur ini ditulis oleh beberapa penulis, ada Bani Asaf, ada Bani Korah, ada juga Musa, dan juga itu Mazmur dari Musa yang menuliskan tentang perlindungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dapat mendapat perlindungan dari Tuhan melalui malaikat. Ini bukan Mazmur mesianik, ini bukan Mazmur yang ditujukan kepada Yesus, tetapi oleh iblis mengkutip ayat ini seolah-olah, mendikte ayat ini seolah-olah untuk Yesus. Kenapa? Iblis ini memang suka putar balik ayat. Di mana contohnya? Di dalam Kejadian 3. Di situ iblis berkata, Kejadian 3 ayat 1 kalau tidak salah, iblis berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak kamu makan, bukan? Ini dia membolak-balik ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16,
Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu yang tidak boleh makan. Nih iblis yang sama memutarbalikkan ayat. Ayat Mazmur 91 ini tidak ada hubungan dengan Yesus, tetapi dia menghubung-hubungkan dengan Yesus. Jadi seolah-olah ini Mazmur mesianik, seolah-olah kita tangkap bahwa Yesus itu tidak mati, dia langsung terangkat dari konteks itu, ya. Jadi Mazmur 91 itu tidak ada hubungan dengan kenaikan Yesus. Itu lebih kepada sebuah perlindungan Tuhan kepada umat yang takut akan Tuhan. Tepatnya di ayat 14. Orang-orang yang taat kepada Tuhan akan mendapat perlindungan. Ini bukan Mazmur mesianik. Ini satu pernyataan saya buat semua teman-teman muslim. Tapi ini didikte oleh iblis. Saya kan tidak percaya iblis, Bang Juma. Saya lebih percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Masa kita percaya iblis? Ini dikte ayat yang didikte oleh iblis. Namanya kan dia mencoba Yesus. Ya, perkataan iblis dia mau ingin lihat kira-kira Yesus melompat nggak? Oh iya ya, Yesus tidak melompat. Yesus tidak menuruti perkataan iblis. Karena memang Tuhan tahu bahwa ini perkataan bukan untuk dia, tapi iblis lah mendikte ayat itu untuk mencoba Yesus. Saya kira itu jawaban saya, Bang Juma. Makasih, Bang Juma. Kalau tadi satu pertanyaan saya, Bang Juma belum jawab. Coba Bang Juma berikan satu dalil yang cukup kuat bahwa di mana Yesus itu terangkat. Dia punya rentetannya bagaimana? Ketika dari Matius 26 ayat 24, lalu di mana lagi? Apakah di situ tiba-tiba dari ayat 24 langsung tiba-tiba Yesus terangkat? Atau kemana dulu Yesus terangkat? Saya kira pertanyaan saya ini mungkin Bang Juma kasih jawaban dulu. Kalau memang penting ya. Oke. Oke, itu aja Bang Juma, abangku. Baik. Siap. Iya, baik. Kalau kita berbicara mengenai ular tembaga, Nekas Hanekoset, coba Anda mundur satu data ke belakang. Atau dua data deh, dari ulangan 21 tersebut. Apa sebabnya kemudian Elohim mengirim ular-ular tedung kepada Bani Israel? Itu dulu. Jadi sangat rancu dan sangat lucu kalau meninggikan ular tembaga sama halnya meninggikan kemudian Yesus di tiang salib. Itu nggak relevan. Karena Tuhan mengirim ular kepada orang Israel yang sudah keluar dari perbudakan Mesir pada saat itu dikarenakan mereka ingin memprotes kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Tuhan mengirim ular tedung ini, mengirim ular tedung ini untuk menyengat mereka, untuk menggigit mereka. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membuat patung. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membuat patung. Barang siapa yang menatap patung tembaga tadi, maka dia akan sembuh dari gigitan ini. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban terhadap Yesus. Kenapa? Karena penyaliban terhadap Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang nusul mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Sedangkan ular tembaga itu bukan Tuhan yang datang menjadi ular lalu menjadi patung di atas tiang salib, tiang pancang yang dibuat oleh Musa. Nggak nyambung kita, nggak nyambung. Nah, sedangkan Yesus berkata, ada tertulis tentang aku, ada tertulis tentang aku seperti mana aku pergi. Iblis datang Yohanes di dalam Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau. Kalau Anda membaca Mazmur 91 dari nomor 8-nya, engkau hanya menonton. Kita harus akui dulu nih, bahwa Mazmur 91 memang betul untuk Yesus. Akui itu dulu. Itu harus diakui dulu. Bahwa Mazmur 91 itu untuk Yesus. Sebab kenapa? Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah anak Elohim, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Elohim akan mengirim malaikatnya untuk menatang kakimu di tangan, menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jelas itu. Berarti Mazmur 91 untuk Yesus. Nah, sekarang saudara saya bertanya, bagaimana cara Yesus terangkat tanpa kematian? Satu yang tadi, Mazmur 91, malaikat datang menyelamatkan Yesus. Yang kedua, di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dijadikan sebagai ganti orang yang benar, dan pengkhianat dipakai Tuhan untuk menggantikan
orang yang jujur. 2. Yang ketiga, Amsal 11 nomor 8. Coba Anda baca. Dari data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Semua berbicara mengenai Yesus. Jadi Yesus kemudian terangkat naik ke langit. Posisinya disalib. Digantikan siapa? Digantikan oleh oknum yang disebut oleh Amsal sebagai pemakan suap. Orang fasik kemudian menyerahkan orang yang benar untuk disalibkan, untuk dibunuh. Tetapi kemudian Tuhan menggantikan dengan pengkhianat. Coba saudara dalami dulu Amsal 11 nomor 1 sampai nomor 8. Anda akan ketemu di situ. Karena Yesus mengatakan sudah tertulis tentang aku. Bukan tertulis tentang dia menjadi patung tembaga. Kalau menjadi patung tembaga berarti selama-lamanya menjadi patung. Karena ingat Bung, tak ada ceritanya patung tembaga pada zaman Musa di Ulangan 21 itu hidup kembali. Tak ada ceritanya. Tak ada ceritanya. Dan yang menjadi patung tembaga itu bukan Elohim. Berbeda dengan konsep Yesus menjadi manusia, itu adalah Elohim menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia, lalu disalib di atas tiang salib. Itu adalah ajaran yang muncul belakangan dari Kristen untuk mencocok-cocokkan kemudian. Sedangkan Yesus mengatakan, ada tertulis tentang aku. Nah, yang kita minta di sini adalah mana tertulis dia harus mati nebus dosa, dia orang benar yang harus menggantikan orang-orang yang salah, orang-orang berdosa yang harus dia gantikannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk Elohim. Itu tertulis di mana? Elohim minta persembahan kurban dalam rupa manusia. Itu tertulis di mana? Enggak ada. Yang ada tertulis tentang Yesus adalah dia yang terangkat dan posisinya digantikan oleh orang yang fasik, pengkhianat dan orang yang menerima suap. Demikian. Oke, makasih Bang Juma yang baik dan sopan. Mazmur 91 itu inti dari penekanan itu ada di ayat 14. Contoh saya baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itu ayat, artinya orang-orang yang akan mendapatkan luputan itu orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu artinya menjalankan perintahnya. Ini ayat ini bukan untuk Yesus tapi berlaku umum. Siapa saja ketika dia taat sama Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka segala masalah tantangan yang datang, dia hanya sebagai penonton. Dia mungkin melewati proses, tetapi dia nanti di akhir dari proses itu dia akan menikmati yang namanya sebuah ketaatan, ya. Itu inti dari Mazmur. Judulnya gini, dalam lindungan Allah. Itu lindungan, tidak ada judulnya ini pengangkatan Yesus Kristus, kan nggak ada. Judulnya dalam lindungan Allah yang dikasih LAI, bahwa dalam lindungan Allah dibaca selanjutnya akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penyakit sampar. Emang Yesus pernah dapat penyakit sampar? Kan enggak, Yesus tidak pernah mengalami penyakit sampar. Apakah Yesus pernah mengalami yang namanya digigit ular tedung? Kan enggak ada. Atau terhadap melawan 1000 orang, kan enggak, kalau 1000 orang reba di sisimu. Apakah Yesus pernah mengalami ada 1000 orang yang reba di sisi Yesus? Kan enggak pernah ada itu. Yesus 1000 orang reba di kaki Yesus, kan enggak ada. Tidak pernah Yesus mengalami penyakit sampar. Tetapi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang taat kepada firman Tuhan akan mendapat sebuah perlindungan, tudungan, artinya perlindungan ya dari Tuhan. Itu maksud dari ayat ini. Bukan ayat ini tidak ada satu ayat pun tidak berbicara tentang pengangkatan. Kalau kita baca di ayat keempat di kitab Matius, saya baca dulu ya, biar kitab Matius 4 kalau tidak salah itu. Nomor 6. Iya, nomor 6. Justru kalau kita selesai, iblis di ayat yang 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani dia. Bukan malaikat datang membawa dia ke surga, tetapi malaikat datang melayani. Kalau Yesus sudah terangkat ke surga di Matius pasal 4, maka tidak akan ada cerita Matius pasal 5, tidak ada cerita masuk Matius pasal 6, 7 dan selanjutnya sampai pasal yang ke-26 tadi. Kalau sampai
cerita Yesus itu sampai di Matius pasal 4, maka tidak akan ada Matius pasal 6 ayat 24 yang menjadi favorit Bang Juma. Itu tidak akan ada, karena ini satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Karena sudah selesai di Matius pasal 4, sudah selesai terangkat. Ngapain juga tercatat yang lain, Yesus membuat perjamuan kudus apa dan sebagainya. Justru ayat ini bicara tentang pencobaan Yesus, bukan bicara tentang pengangkatan. Jadi iblislah yang mengkutip ayat ini untuk mempelintir lalu menggoda. Namanya juga mencoba. Orang kalau mencoba itu orang pakai trik apa saja untuk mencoba atau menggoda. Seperti seorang laki-laki, kalau umpamakan ya, seperti orang pacaran. Laki-laki itu dia akan berusaha trik apapun, trik yang nyeleneh atau apapun, berusaha bagaimana supaya menarik hati wanita. Nah, dalam iblis menggoda Tuhan Yesus, dia akan berusaha upaya cara baik tidak baik caranya, dia tidak penting, yang penting Yesus itu jatuh. Tapi buktinya Yesus tidak jatuh dalam rayuan iblis. Oh, Yesus kan tidak bilang, oh lu tidak tahu saya ini anak Tuhan, saya lompat sekarang, lu jangan coba-coba saya. Enggak pernah. Yesus tetap diam, dan dia menjawab dengan santun, dan iblis meninggalkan dia. Datanglah malaikat melayani dia. Tidak dikatakan malaikat datang lalu mengangkat dia ke surga. Oke, itu jawaban saya, tanggapan saya dari Mazmur. Kalau Bang Juma tetap ngotot ini, maka Bang Juma harus berikan bukti. Di mana ada 1000 orang yang rebah di kaki Yesus? Di mana Yesus pernah mengalami yang namanya penyakit ular tedung? Di mana Yesus pernah mengalami yang namanya penyakit sampar? Kalau memang Mazmur 91 ini harus dipaksakan untuk Yesus, ya. Itu pertama. Dan kita berikut di Amsal. Bang Juma harus buktikan kalau memang Bang Juma paksakan ayat ini untuk Yesus. Di mana 1000 orang rebah di sisi Yesus, ya. Itu yang di dalam Matius Amsal berapa tadi, 21 ya? Kalau tidak salah, ya. Iya. Amsal 21 itu bicara orang benar menjadi tebusan, orang yang jahat menjadi tebusan orang yang benar. Bang Juma lupa kalau Musa bersama Harun dan Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada begitu banyak orang yang mati. Hanya untuk menyelamatkan orang Israel, banyak orang harus mengalami kematian. Konteks ini bicara tentang itu, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan banyak orang mengalami kematian. Firaun yang juga mati di Laut Merah. Anak sulung Firaun juga mati. Ada begitu banyak orang Mesir yang mati ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari. Ini yang penulis Amsal ingat, sehingga penulis Amsal mengingat bahwa orang jahat menjadi tebusan orang benar. Ini tidak bicara pengangkatan Yesus, Mas Bro, abangku. Kita sama-sama dari Indonesia Timur, ya. Hanya beda pulau, beda kulit saja. Itu yang disampaikan. Kalau ini tidak ada hubungan dengan kenaikan, Bang Juma, tetapi ini bicara penulis mengingat bagaimana pertolongan yang orang Israel alami. Ada begitu banyak orang yang korban ketika bangsa Israel keluar atas dipimpin oleh Musa. Itu saya kira dua ayat ini sama, ya, kitab pasal 11 dan pasal 12 itu sama. Tidak ada di situ tentang kenaikan di situ. Kalau kenaikan di situ ada di mana Yesus naik ke surga. Bahkan kan mungkin pertanyaan lagi, kalau ada orang yang menggantikan Yesus, coba Bang Juma coba berikan data proses penangkapan orang yang digantikan Yesus itu seperti apa. Oke, Bang Darius. Ya, thank you Bang Darius, terlalu panjang gantian ya. Silakan Bang Zuma. Mute-nya Bang Zuma, mute-nya. Oke. Jadi gini, Bung. Setiap sesuatu yang diajukan pasti ada saja penolaknya, itu ajar itu. Dan penolak ini akan senantiasa mencari alasan pembenaran. Tapi yang perlu saudara pahami di dalam Matius 4 ini, iblis itu dengan jelas, kalau kamu ini adalah anak Elohim katanya. Kalau engkau adalah anak Allah, anak ilah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis. Ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Sama-sama mengatakan ada tertulis tentang dirinya. Jangan Anda larikan, oh Mazmur 9 saat itu untuk kepada siapapun. Loh, bukannya hanya Yesus sebagai anak Elohim, anak tunggalnya. Jadi kita tidak bisa ngadi-ngadi mengarang sebuah cerita untuk menutupi sebuah kebenaran. Iblisnya mengatakan, dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu.
Nah sekarang Mazmur 91 ada tertulis seperti itu enggak? Ada. Oh kenapa dia tidak kena sampar? Kenapa dia tidak digigit ular? Kan sudah dibilang, aku akan menyelamatkanmu. Jangankan dibunuh, kukatakan kena penyakit panu aja Yesus Allah tidak izinkan. Dia itu anak yang suci, hamba yang suci. Tuhan tidak mengizinkan terjadi apapun terhadap Yesus. Maka kalau saudara berkata 10.000 di samping kanannya rebah, lihat aja orang yang menyalibkan. Kan banyak orang yang menyalibkan Yesus tuh. Orang yang ingin kemudian Yesus ini dibunuh kan banyak. Ribuan manusia dalam proses penyaliban terjadi. Penyaliban itu memang terjadi. Rame. Sampai Tuhan mengatakan, engkau hanya menonton. Menonton siapa? Menonton orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Itu yang dikatakan. Coba Anda baca nomor 8-nya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri yang melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini, Bang? Amsal 23, Amsal 17 nomor 23. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Antara Yesus dan Yudas kira-kira siapa yang fasik? Siapa yang menerima suap? Yesus hanya menonton Yudas. Makanya dikatakan di data Mazmur 91 nomor 16-nya, dengan panjang umur engkau aku kenyangkan dan aku perlihatkan keselamatan kepadamu, keselamatan dariku. Itu yang dikatakan, dengan panjang umur dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadamu. Ini jelas. Ini tidak bisa dipungkiri nih. Yesus menonton, Yesus dipanjangkan umurnya, Yesus diselamatkan oleh malaikat. Narasi yang Anda bangun, kenapa pada saat Yesus di dalam Matius 4 nomor 6 itu Yesus tidak terangkat? Oh bukan pada saat itu Yesus terangkat. Yesus terangkat pada saat dia ingin dibunuh. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Apakah Yesus yang terkutuk? Tidak. Yang mati di atas tiang salib ini adalah pendosa besar yang setara dengan hukuman mati. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Yang mati di atas tiang salib ini adalah penerima suap. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik, pengkhianat. Yesus adakah demikian? Tidak. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis adalah orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikan. Orang jujur diselamatkan dari kesukaran, dan orang fasik yang menggantikannya. Nah, antara Yudas dan Yesus siapa yang fasik? Siapa yang makan suap? Itu dulu. Jadi jangan kita larikan ke ajaran Kristen dulu. Kita dudukkan perkara ini sesuai dengan ajaran Yesus. Ada tertulis tentang anak manusia seperti apa dia pergi. Nah, saya sudah memberikan data kepada saudara. Mazmur 91, Amsal 21, Amsal 11, Amsal 17. Saya tambahkan Keluaran 23. Saya tambahkan lagi Amsal 6. Saya tambahkan lagi Mazmur 105. Itu data-data untuk Yesus supaya bisa dipahami Yesus itu adalah orang yang sangat-sangat kemudian dicinta oleh Allah. Baca Ibrani 5 nomor 7. Tadi Anda membacakan, oh ini Mazmur 91, siapapun yang memanjatkan doa kepada Elohim dia akan diselamatkan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 7, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan atas kesalehannya, doanya Yesus dikabulkan. Nah, saya sudah menunjukkan data. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis di Perjanjian Lama Tuhan meminta korban dari darah manusia suci. Sebagaimana iman Kristen yang muncul belakangan. Tolong tunjukkan tertulis di mana di Perjanjian Lama Tuhan kemudian meminta persembahan korban dari darah manusia suci. Satu ayat saja. Kalau ada, diskusi kita tutup. Selesai. Saya kalah berarti, saya menyerah. Silakan.
Mute-nya Pak Darius dibuka, mute-nya dibuka Pak. Mute-nya dibuka. Ya. Mute-nya dibuka, bukan kameranya ditutup. Kameranya dibuka, mute-nya dibuka. Oke, lanjut. Udah ya. Sudah kan? Udah Bang, udah. Oke, Langsung. makasih Bang Juma. Siap. Kalau Bang Juma tetap menggunakan Mazmur 91, maka Mazmur 91 ini akan nampok abang sendiri. Karena di ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Pertanyaan, Yesus secara manusia panjang umur enggak? 35 tahun, 33 tahun doang di dunia Bang Juma. Itu secara manusia tidak panjang umur. Secara manusianya ya. Dia umurnya 33 tahun. Itu berarti nggak panjang umur. Itu aja sudah tidak cocok buat Yesus. Sudah tidak panjang umur. Biasanya dalam orang Kristen, seseorang dikatakan panjang umur dapat bonus 70 tahun. Kalau dalam Muslim kalau tidak salah 60 tahun usianya. Dalam Kristen ya Yesus 33 tahun. Umurnya nggak panjang, berarti nggak berlaku ayat ini Bang Juma di ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan diriku. Selesai. Tidak berlaku buat Yesus karena Yesus tidak panjang umur, karena umurnya sampai 32. Karena panjang umur menurut Muslim 60 tahun, menurut Kristen 70 tahun. Selebih dari di bawah itu dia bukan panjang umur lagi tapi mati muda. Yesus secara manusia dia mati muda karena tidak sampai umur 60 dan 70. Jadi dengan demikian Mazmur ini tidak cocok buat Yesus karena dia mati muda, bahasa kasarnya, bukan panjang umur. Oke. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. Saya baca dulu Matius. Jadi kita mengambil kenaikan Yesus ini tidak hanya dalam satu ayat dari Matius 26 ayat 24, itulah yang kita bolak-balik, tapi kita baca juga di ayat yang 28 Matius 20 ayat pasal 20. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini jawaban Yesus sendiri bahwa dia datang untuk memberikan tebusan buat banyak orang. Tadi Bang Juma tanya, di mana data Alkitab bahwa Yesus dinubuatkan? Oke, tadi dua ayat dari kitab Mazmur kitab Musa yang saya sudah sampaikan, tapi saya baca lagi ayat yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para debatur Kristen. Bang Juma juga tidak asing lagi. Di dalam Yesaya 53 itu sudah sangat jelas. Itu sebuah nubuatan ya, nubuatan. Saya baca dulu Yesaya 53, tidak perlu saya baca semuanya karena cukup panjang sebenarnya. Ayat 5. Dari ayat 4, dari ayat 3 dan ayat 4 ya. Panjang tapi saya baca 3 ayat dulu. Ia dihina dan dihindari orang seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Ini ayat yang sudah jelas bahwa dia tertikam. Ini sebuah nubuatan di ayat yang ke-52, 53, sambungan dari 52, judulnya Tuhan menyelamatkan Sion. Sion ini siapa? Ya kota Yerusalem, Israel. Menyelamatkan Sion dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebuah keselamatan yang di mana rencana Allah di luar dari pikiran manusia, tapi Tuhan lakukan itu. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ini datanya sudah sangat jelas. Ayat ini 700 tahun sebelum Yesus datang, kota Romawi pun belum ada, tetapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang sebuah tebusan yang akan dilakukan oleh Yesus sang Mesias di kemudian dan sudah digenapi. Dan saya kira itu di ayat Yohanes 20, Yohanes 19 ayat 30 ada sebuah kalimat penutup yang Yesus ucapkan yang sangat menarik. Ya Bapa,
sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, ya Bapa sudah selesai. Tidak ada orang di dunia ini yang mati ketika dia berkata sudah selesai. Tidak ada. Tetapi dia meninggalkan sebuah pesan, mungkin pesan harta atau apa. Tetapi ketika Yesus mau mati, dia berkata sudah selesai. Apanya yang selesai? Selesainya rencana keselamatan yang Tuhan sampaikan melalui para nabi dan digenapi oleh Yesus Kristus, sehingga dia berkata sudah selesai. Itu jawaban saya, Bang Juma. Oke. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Sebelum saya jauh, saya ingin tahu dari saudara, karena ini menggelikan bagi saya ya. Di dalam Yesaya 53 nomor 4 yang saudara kutip, di situ ada kata Anokhnu. Anokhnu artinya kami. Kami di sini siapa? Kami di situ Bani Israel atau Kristen juga ikut. Coba yang jujur Bang, yang jujur. Anokhnu di sini, kami di sini. 4. Iya, banyak kata kami bertaburan di datanya saya 53. Saya ingin tahu dari kejujuran Kita saudara mengira, saya. kata kita Ya. di sini. Mungkin Kata kita di situ itu untuk siapa? Oke, baik. Kita itu untuk setiap orang siapa saja yang percaya kepada Yesus. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya, Saya ulang lagi nih, saya ulang lagi. Saya minta kejujuran dari saudara saya ini. Saya menghargai saudara. Oke. Kata anokhnu di sini, kalau dalam bahasa Arab anokhnu ini kata kita untuk Bani Israel saja, atau juga termasuk Roma Vatikan? Jawab Bang, yang jujur. Bukan hanya Roma Vatikan. Kata Israel lah yang pertama kali diberikan janji itu, dan lewat mereka janji itu diberikan kepada dunia. Baik, sekarang saya minta kejujuran saudara. Kata anokhnu ini untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia. Dari Tetapi mana? khususnya kepada bangsa Israel, karena mereka lah yang pertama dijanjikan itu. Oke, baik. Ya kan abang tanya saya jawab ya, abang jangan ketawa-ketawa lah, orang diskusi ketawa. Bukan. Yang tertawa itu penonton, bukan saya. Saya katakan tadi, saya miris, geli gitu ya. Ketika kitabnya Yahudi diterjemahkan, dipahami, ditafsirkan seenak perut. Kata anokhnu itu merujuk kepada Bani Yakub saja. Nah, itu yang pertama. Yesaya 52, 53 itu berbicara tentang keadaan daripada Bani Yakub. Tak ada hubungannya dengan siapapun di sana. Itu yang pertama. Untuk kemudian melakukan apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang benar. Anda lihat apa nubuatan Kayafas di dalam Yohanes 11. Nubuatan Kayafas, Yesus ini memang harus mati untuk siapa? Nah, ini penting untuk Anda jawab. Jujur tapi. Sekali-kali jujur. Ayat berapa? Coba Anda lihat di data nomor 53, 52, 51. Antara 50 dan 51. Coba Anda lihat. Oke, ayat 51 saya baca ya. Iya, silakan. Hal itu dikatakannya bukan dari Yohanes 11 kan? Siap 86,3, geser kanan sedikit. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk menunjukkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Oke. Menurut Kayafas imam besar bernubuat, Yesus mati untuk siapa? Bangsa yang mana? Ya, menurut Kayafas dia bernubuat seperti untuk orang itu dan untuk orang yang tercerai-berai. Siapa tuh? Itu menurut Kayafas. Iya, siapa yang bercerai-berai itu? Ya kalau menurut kita lihat daripada teks ini kan pernyataan Kayafas ya, bukan pernyataan. Sama dulu. Itu nubuat. Saya dengar dulu. Anda dengar dulu. Ini pernyataan Kayafas, bukan pernyataan yang disampaikan Tuhan kepada Kayafas. Beda ya.
baik. Oke. Kayafas di Oke. sini posisinya sebagai apa? Dia seorang imam. Imam tetapi- Yahudi. Iya, imam. Imam besar. Imam besar. Imam Dia besar ngerti kan- nggak kitab Yesaya, Bang? Ya. Mengerti nggak imam besarnya Kita Yahudi teks- ini? Kita teks dulu di kitab nubuat ini dulu. Abang jangan lagi kita bicara dulu. Enggak. Nubuat- Saya sederhanakan pertanyaan saya. Kira-kira Oke. sebagai imam kepala nih, imam kepala yang tertinggi kedudukannya di dalam tradisi Yahudi dalam pemahaman tentang hukum-hukum Elohim, kira-kira Oke. Kayafas mengerti tentang Yesaya 53 enggak? Ya, kalau dia mengerti seharusnya dia percaya Yesus. Tunggu dulu, jangan bawa ajaran Kristen dulu. Jangan bawa Kristen dulu. Karena Jangan bawa dari- ajaran Kristen dulu, Bang. Ini kita Ya kan berbicara saya mengenai. menjawab. Maksud saya gini. menjawab, kan Maksud saya gini, apakah Kayafas ini tidak lebih paham daripada saudara Darius tentang Yesaya 53? teks ini tidak disebutkan apakah Kayafas paham atau enggak. Kita lebih kepada nubuatan. Ya. Bang Juma jangan melakukan red herring ya, mengalihkan apa Bukan. konteks pembicaraan. Anda mengambil kitabnya Iya. agama Yahudi untuk mendudukkan Tuhan Anda sebagai korban di atas tiang salib. Sementara yang punya kitab sama sekali tidak menyentuh Yesaya 53 untuk Yesus. Sabar dulu. Persoalannya di teks yang tadi data yang Anda kasih itu tidak dijelaskan di situ apa Imam besar Kayafas tahu atau enggak ditulis. Tetapi di sini kita bicara tentang perkataan Kayafas yang kita bahas, Bang Juma, bukan pernyataan Kayafas tahu apa enggak tahu, bukan itu persoalannya. Boleh tidak saudara bacakan saya dari data 45-nya? Boleh nggak? Saya mohon. 45. Oh, boleh, mau semua ayat Iya. juga boleh, Bang Juma. Iya, baca sampai 53, silakan. Oke, 45. Banyak di antara ini judulnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes, Banyak di judulkan antara nanti belakangan, orang ya, Yahudi silakan. yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuatkan Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam dan imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita berbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai. Saya kira cukup di situ aja ya. Data 53-nya, Bang. Oke, baik. Data 53. Sabar, sorry. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ini menjadi permasalahannya. Ingat, Bang, kronologis yang saudara saya baca, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, 5 komponen berkumpul. Penggawa-penggawa Bani Israel berkumpul. Tidak ada satupun di antara mereka yang melirik Yesaya 53 untuk menjadikan Yesus ini sebagai korban. Tidak ada satupun di antara mereka ahli-ahli Taurat, bahkan sampai pada level mahkamah agama, imam-imam kepala, pastor jauh kalah, pendeta apalagi, nggak ada hubungannya. Tapi apa kesimpulannya mereka ingin melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Karena mereka takut kemudian kalau tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan dosa manusia, tak ada hubungannya dengan paradigma tafsiran Anda, dengan pola yang Anda gunakan kata anak tadi itu dengan kata kita, nggak ada hubungannya. Kenapa seorang imam? Kenapa mahkamah agama
memutuskan membunuh Yesus hanya untuk bangsa mereka karena takut kepada bangsa Roma. Kenapa enggak lari ke ajaran Kristen? Dia mati karena bilur-bilur dosa-dosa kita. Kenapa enggak lari ke situ? Seorang imam loh, bahkan dia bernubuat, saking tak adanya nubuat, bikin nubuat baru. Yesus mati untuk bangsa kita. Lalu apa yang terjadi? Di data selanjutnya, mulai hari itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di tengah-tengah orang Yahudi. Bahkan Yesus pergi ke padang gurun di tempat yang bernama Efraim, dan di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Data selanjutnya, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan tempat Yesus, persembunyian Yesus, mereka akan memberikan upah kepada mereka karena Yesus ingin mereka tangkap. Jauh panggang dari api, Bang Darius. Makanya saya katakan tadi, persengkongkolan yang terjadi terhadap Yesus, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul bersepakat ingin menangkap orang suci ini. Tapi Allah berkata apa? Orang fasik yang menggantikannya, pengkhianat yang menggantikannya, penerima suap yang menggantikannya, orang terkutuk yang menggantikannya. Nah, terkait dengan Amsal 16, mumpung saya ingat, di situ Bang, di data nomor 16-nya, kata Ibrani-nya di situ adalah yaum. Yaum itu artinya bisa hari, bisa waktu, bisa umur. Dengan panjang hari, dengan panjang waktu, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Sekarang permasalahannya adalah, ini kejujuran yang kita butuhkan. Apakah Yesus saat ini mati? Atau Yesus saat ini masih hidup? Berarti Yesus terangkat langsung dengan panjang umur kemudian. Bukan mati 33 tahun, tidak. Yesus terangkat dengan panjang umur. Nah, masih hidup hari ini dan akan datang kembali nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya menghakimi para terdakwa. Siapa yang terdakwa? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Yang terdakwa adalah Kristen. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Kembali kepada tema kita, Matius 26 nomor 24. Aku Yesus memang harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku akan pergi dengan diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan Ibrani 5 nomor 7. Dia mempersembahkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya kemudian doanya dikabulkan. Artinya ketika Yesus berdoa untuk diselamatkan dari kematian, Yesus doanya dikabulkan dan terangkat langsung naik ke atas surga. Sebagaimana yang Al-Quran katakan, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutawahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkatmu, aku menyelamatkanmu dan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Tapi penyaliban itu ada Bang. Yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Siapa yang menerima suap? Itulah yang fasik. Yudas atau Yesus yang menerima suap? Nah itu dia. Silakan. Silakan. Kita baca di ayat yang saya baca di ayat yang ke-3 dan 4 ya. Kalau ada orang yang menggantikan Yudas, ini satu kalimat yang menarik di mana Yudas menyesal ya. Karena yang menjadi asumsi, menjadi tanggapan beberapa oknum bahwa Yudaslah yang diserupai lalu disalib. Nah, kita baca di ayat 27 pasal 27 ayat 3 4 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati ya. Pasal 27 ayat 3. Yesus telah dijatuh hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengambilkan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.
Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi situ menggantungkan diri ya. Cerita Yudas sudah selesai di pasal 27. Kenapa? Dia sudah menggantungkan diri. Dia menyesal karena telah menjual darah orang yang berdosa. Jadi Yudas tidak diserupai. Kenapa? Dia sudah pergi dan menggantungkan diri. Jadi Yesus tetap dia mengalami kematian seperti tadi saya sudah kutip di Matius 20 ayat 28 bahwa dia datang untuk mengalami kematian. Kalau Bang Juma tetap mengatakan bahwa Mazmur 91 itu tetap Yesus, maka tadi saya sudah bilang walaupun Bang Juma sudah bantah ayat 16 bahwa dia mengalami panjang umur. Yesus secara manusia dia tidak panjang umur, secara manusia kita bicara. Kalau Abang bicara dia masih ada, udah Yesus sebelum dunia ada, dia sudah ada kok, tapi itu lain tema, tapi saya hanya menyinggung ada. Jangankan dia sudah ada sekarang, sebelum dunia ada pun dia sudah ada dalam keilahiannya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, sebagaimana kemuliaan yang kuterima sebelum dunia ada ya, Yesus sudah ada. Tetapi secara kemanusiaan, manusianya yang dilahirkan oleh Maria. Dan secara manusia dia umurnya 30 lebih tahun, tidak sampai panjang umur. Maka ayat Mazmur 91 ini tidak cocok buat Yesus. Karena saya sudah sampaikan bahwa di Matius 27 ayat 3 sampai 5, Yudas menyesal karena menjual Yesus dan dia pergi gantung diri. Jadi kalau ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa Yudaslah yang diganti untuk menggantikan Yesus. Lawang sini Yudas saja sudah mati, dia menyesal. Dari mana cerita itu? Kalau memang ada narasi bahwa ada seseorang lah, karena di dalam surat Quran tidak menjelaskan seseorang itu siapa. Menurut surat 4 ya, tidak dijelaskan siapa. Tetapi oleh beberapa teman-teman muslim bahwa Yudas atau Barnabas lah seperti itu. Ya saya tidak tahu menurut abang siapa. Tapi kebanyakan orang mengklaim bahwa Yudas. Buktinya Yudas dia mati, dia menyesal ya. Saya kira itu tanggapan saya Bang. Jadi kalau kitab Amsal itu kan saya sudah jelaskan Bang. Itu berbicara tentang bagaimana penyelamatan Allah kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Orang-orang fasik, banyak bangsa yang mereka bunuh hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Itu maksud dari ayat itu. Saya kira itu Bang. Oke, nanti kalau baik. penjelasan sampai tidak cukup waktunya, kita bisa diskusi lanjut lagi dengan tema yang sama atau lain tema. Iya. Boleh. Yang penting kita ngomong santai ya Bang. Siap, saudaraku. Jadi giliran Amsal 53 kata anaknu itu untuk saudara. Tapi giliran berbicara terkait dengan yang tadi Anda mengatakan itu hanya untuk Bani Israel saja. Ketika berbicara mengenai Amsal, itu hanya untuk Bani Israel. Ketika berbicara tentang Yesaya, itu untuk kita. Aduh. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi ketika saudara membawa narasi kemudian tentang Yudas. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab saudara nih, ada dua pewarta yang kemudian cakar-cakaran memberitakan tentang Yudas. Antara Lukas dan Matius. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8 di situ diterangkan kemudian bahwasanya Yudas terlebih dahulu sesuai dengan catatan saya melemparkan duit lalu bunuh diri. Tidak ada beli tanah. Yudas tidak beli tanah di situ. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Itu menurut catatan penulis Matius. Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri kemudian. Imamnya memungut duit itu lalu beli tanah. Tapi kalau narasi Lukas beda lagi. Di Kisah Para Rasul 1 nomor 18 nomor 19 beda lagi. Yang membeli tanah di situ justru Yudas. Lalu bunuh diri. Yang penulis 1 mengatakan bunuh diri tidak beli tanah. Yudas tidak beli tanah, yang beli tanah adalah imam. Penulis 1-nya mengatakan Yudas sendiri yang beli tanah lalu bunuh diri. Imam tidak terlibat. Ini yang benar yang mana? Jadi dengan adanya kontradiksi ini, maka coba Anda lihat di catatan Alkitab Sabda. Matius 27 nomor 5, catatan paling bawah itu jelas diterangkan di sana. Pada masa itu, mati tergantung hanya dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami penyaliban.
Itu jelas Bang. Coba Anda buka sekarang di Google Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Catatan paling bawah di Alkitab Sabda paralel itu akan muncul bahwa Yudas mati tergantung, dan menurut tradisi pada masa itu orang yang mati seperti ini adalah hanya orang yang mati dalam keadaan tersalibkan. Ada nggak yang bisa bantu saya di sini untuk memperlihatkan kepada saudara Dinda Ardiansa masih monitor? Terus itu hubungan dengan Yudas apa, Bang? Yudas mati disalibkan. Silakan Dinda Ardiansa, boleh ditunjukkan, Dek. Ardiansa monitor atau yang lain? Ini Cek. Waduh, suara hilang tadi. Oke, iya Gurunda, siap Gurunda. Gimana? Matius 27 nomor 5, Dinda. Baik, Matius Alkitab Sabda paralel, ya. 27 nomor 5, Alkitab Sabda paralel. Yang mana Gurunda? Yang apa? Paralel. Yang paralel, baik. Catatan paling bawah gitu. Ini Alkitab Sabda internal gereja yang menjelaskan, internal saudara kita Kristen. Jangan kita yang menjelaskan. Dibesarin, Dek. Oh, baik Gurunda, siap Gurunda. Dibuka kameranya. Baik. Oke. Dibuka juga akalnya kalau buka kamera, Pak Ardiansa. Ada abangku di sini. Assalamualaikum Bang Andi. Yang sebelah mana Gurunda? Paling bawah. Paling bawah. Yudas pun menyampaikan keping-keping. Bukan. Terus ke bawah, terus. Catatan kaki Bang. Oh ini, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Mantap. di mana ayatnya Yudas disalib? Itu tadi catatannya Bang. Itu kan catatan kaki kemungkinan, bukan mengatakan bukan kemungkinan. Di situ ada tanda titik. Titik, lalu disambung mati dengan menggantungkan pada masa itu hanya dilakukan hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Hanya. Lanjut Gurunda. Iya, itu kan hanya sebuah komentar, bukan sebuah data Alkitab. Komentar penulis mengatakan konteks pada waktu itu orang-orang yang biasanya kalau disalib atau tersulah atau digantung di kayu atau disalib. Tetapi di situ tidak menjelaskan bahwa menegaskan bahwa Yudas disalib, tidak ada di situ. Tidak mungkin dia sendiri naik ikat badannya terus dinaikin badan ke atas. Itu nggak mungkin begitu. Terus siapa yang nanam kayu itu di dalam tanah? Nggak mungkin. Masa dia sendiri gantung diri sendiri kan dengan disalib. Dia tidur terus siapa yang ikat tangannya, ikat kakinya, terus siapa yang angkat naik masukin di lubang itu tiang salibnya? Kan nggak bisa kayak begitu. Kalau saya Bang gini, Bang Darius, dia tidak bunuh diri. Kenapa saya katakan dia tidak bunuh diri? Karena adanya kontradiksi antara catatan Matius 27 dengan kisah para rasul 1 itu. Dia tidak bunuh diri, tetapi Yesus yang tadinya digiring ke tempat penyaliban, Allah kemudian pencipta langit dan bumi kemudian menggantikannya dengan Yudas. Jadi yang tersalib itu Yudas. Nah sekarang gini, ini waktu saya sudah mau maghrib di sini ya. Oke, kita bisa lanjut lagi, bisa topik yang sama boleh. Setelah bisa enggak kita mengarahkan kemudian di dalam Markus 14 nomor 50. Di situ diterangkan kemudian bahwa semua murid lari meninggalkan Yesus. Ini proses penangkapan. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian ada seorang pria, anak muda, menggunakan kain lenan, berjalan di belakang beliau. Lalu kemudian seketika ingin ditangkap, beliau melepaskan kain lenannya, lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, ada oknum yang ditangkap nih, yang dibawa oleh tentara Romawi digiring ke Bukit Golgota. Yang mau ditangkap kan Yesus tuh. Iya.
Murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus. 10 murid lari. Yudas tidak lari, karena Yudas adalah pengkhianat, bagian daripada penangkap. Sementara ketika kemudian ada orang yang lari dengan melepaskan kain lenan, itu baru genap menjadi 12 orang. Murid ditambah dengan Yesus 1. Muridnya pada melarikan diri, Yudas tinggal di sana. Berarti 11 orang melarikan diri. Lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang di belakang oknum yang katanya Yesus, tapi di belakangnya ada oknum menggunakan kain lenan? Itu siapa, Bang? Yang lolos ini siapa? Nah, Alkitab tidak jelaskan itu siapa. Kalau kita mengikuti siapa yang mengikuti Yesus, kemungkinan Petrus itu sampai pada di perkumpulan di Imam Kayafas, kan dia menyangkal Yesus. Kemungkinan dia, karena orang pasti lari takut, wajar lah kan, pasukan datang membawa senjata, pedang semua lengkap, orang takut mungkin. Iya. Kayaknya Kan lari nih. Wajar lah ya. Di data nomor 50-nya kan semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi Petrus di situ, nggak ada lagi, semua murid melarikan diri. Data nomor 52, 51, 52, ada oknum pemuda menggunakan kain lenan, setelah ingin ditangkap, maka dia meloloskan diri dengan cara melepaskan kain lenan. Kalau Petrus menggunakan kain lenan, mana datanya? Tapi saya bisa membuktikan bahwa yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Buktinya? Yohanes 13 nomor 4. Itu sejenak sebelum perjamuan kudus. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Saya kira cukup. Ya itu kan pembasuhan kaki, Bang, bukan lari di situ, konteksnya pembasuhan kaki. Iya, tapi Yesus sejenak sebelum penangkapan Yesus menggunakan kain lenan. Nak, matikan, nyalakan lampu. Nyalakan lampu, sayang. Bukan, iya gitu. Oke, gimana, Bang? Kecuali saya jawaban 2 pertanyaan Abang, terus kita mungkin lanjut lagi next, kapan kita bisa lanjutkan. Abang buka puasa kan? Baik. Oke. Di dalam saya jawab dari apa perbedaan Matius 27 ayat 5 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ menurut saya. Kenapa? Karena toh yang dipakai juga uang Yudas. Ya contohnya saya menyuruh orang beli. Ya tetap itu walaupun bukan saya yang beli, kan barang yang dibeli kan milik saya. Ya, bukan itu permasalahannya, Bang. Itu menurut saya memahami ayat itu bahwa memang di dalam teks Yudas membeli, walaupun orang ahli Farisi yang membeli, tetapi kan menggunakan uang yang Yudas lempar itu. Tetap itu miliknya Yudas karena menggunakan uang dia. Meskipun orang lain yang beli. Kalau saya suruh orang beli mobil, beli apa, itu mobil saya, dia hanya beli saja, tapi kan pakai uang saya, Bang. Ya, dan juga di Yohanes 13 itu beda konteks dengan Yohanes 13. Yesus melepas kain untuk konteksnya membasuh kaki murid Tuhan Yesus, bukan konteksnya untuk proses penangkapan, kan beda konteksnya, Bang. Tidak bisa kita kawinkan jadi satu. Saya kira itu jawaban saya, Bang. Oke, baik. Kita mungkin kapan kalau bisa bentar malam, kalau saya lagi ke gereja bisa lanjut atau bisa besok ya. Boleh. Nanti saya WA Bang Adrian, nanti kan kami WA kok. Sip. Ya. Baik, Abang Darius. Oke, saya closing statement dulu ya, Bang. Ya, silakan. Oke. Selamat sore buat teman-teman muslim yang sedang mempersiapkan untuk buka puasa dan tarawih pada malam hari ini. Saya secara pribadi saya minta maaf kalau dalam pembicaraan ada kata ucapan yang salah, menyinggung teman-teman yang live maupun yang ada di Komal, khususnya Bang Juma, ada juga Bang Ardiansa, Unirifa dan Bang semuanya. Saya mohon maaf, dan semoga diskusi ini menjadi persahabatan, bukan permusuhan ya. Kita berbeda agama, berbeda pandangan, tetap kesatuan kita tetap dijaga. Tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh menghina Tuhan orang lain, kitab orang lain. Kalau tidak mau dicubit, jangan cubit. Makasih. Oke, saudara. Jadi saya tutup juga ya teman-teman sekalian. Umat Islam dimanapun berada, kenapa pembahasan ini kita angkat? Karena Al-Quran juga membahas tentang penyaliban. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel yang hendak kemudian dieksekusi mati di atas penyaliban itu diselamatkan oleh Allah, lalu ada yang menggantikan beliau. Terlepas siapapun yang menggantikan, yang pasti Nabiullah itu diselamatkan dari
angkara murka orang-orang yang ada pada zaman itu. Lalu apakah selesai sampai di sana? Menurut Al-Quran, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam itu dalam proses penangkapan dan penyaliban terhadap Nabi Isa, mereka melakukan makar. Makar ini tipu daya. Lalu kemudian Allah membalas makar mereka dengan pembalasan yang sebaik-baiknya. Nah, menurut hemat saya, pembalasan inilah yang sedang dinikmati oleh teman-teman kita Kristen hari ini. Mereka kemudian menyembah oknum yang mati di atas tiang salib, mempertuhankan orang yang mati di atas tiang salib, sedangkan narasi Al-Quran yang mati ini bukan Nabi Isa. Begitu juga narasi yang saya sampaikan tadi, menurut Bible yang mati ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Tapi ini adalah pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan apa yang kita pahami terkait apa yang ada di Bible. Tidak ada pemaksaan terhadap saudara-saudara Kristen untuk kemudian mengiyakan apa yang kita sampaikan, dan tidak ada pemaksaan dari saudara Darius untuk kita imani apa yang beliau sampaikan. Semua kita kembalikan kepada yang mendengarkan dan yang menyimak untuk memilih mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah. Saya kira begitu, dan saya berterima kasih kepada saudara Darius. Ya, Anda bisa diskusi dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi berikutnya sebentar malam atau kapan aja. Bang, boleh iklan ya? Iya, silakan. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada netizen yang ada di bawah, API dan semua laskar yang ada, begitu juga yang ada di channel Zulkifli Abbas dan channel yang berafiliasi. Syukran telah menemani kita semua. Ingat bahwa ini bulan suci Ramadan. Apa yang kita sampaikan, ya itu semua adalah edukasi ilmu yang bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mau pesan rendang, silahkan ke nomor handphone aku yang ada di description box YouTube aku, Rifa MOW. Jangan lupa YouTube aku Rifa MOW. Jadi kalian yang mungkin nonton diskusinya belum kelar, itu biasanya Bang Ardiansa aku lagi iklan. Iya, lanjut. Jangan lupa subscribe channel aku Rifa MOW, dan kalau mau beli rendangnya ada nomor handphone di sana buat pesen rendang, atau boleh di DM juga. Dendeng balado sama rendang ya. Dan insya Allah ini aku bikin sendiri. Kemarin nggak bikin sendiri karena aku di Bintaro kemarin waktu aku kirim rendang ke Bang Zuma dan yang lain-lain. Terus satu lagi, jangan lupa di follow akun ini. Akun ini tuh buat akun debat, buat akun yang dibuka buat buka koma lagi, karena akun aku yang satu, yang kedua, yang besar itu dua-duanya di ban, dan itu sudah sangat-sangat rawan untuk di ban permanen. Jadi aku nggak mau pakai dulu dalam beberapa waktu lama lah. Paling aku buka buat nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, cek kodam ya. Tapi kalau untuk debat aku nggak bisa buka itu. Aku mau pakai akun ini sama akun Uni yang satu lagi untuk buka koma diskusi. Jangan lupa teman-teman ya di support. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Uni Rifa. Makasih. Suaraku kedengeran nggak ini? Kedengeran Patrick? Uni, akun yang saya pakai DM itu aktif kan? Yang saya Akun biasa aku DM. semuanya masih aktif, tapi nggak mau ku pakai buat debat lagi. Yang dua itu yang Unirifa official sama Unirifa 2 nggak mau dipakai buat debat lagi. Paling buat Karena kita masih lanjut lagi kan, kita kan masih lanjut lagi. Uni. siap. Tema kita apa? Nanti saya DM nanti. Yang kemarin nggak jadi tema kita. Melanjut lagi. Isa versus Yesus yang penekanan kalau nggak salah. Belum kelar karena Ya. Bang RK kan dia waktunya terbatas. Kita kan masih ngomong banyak tapi dia waktunya udah terbatas. Jadi kita Cariin dong Bang Darling, Bang Darius Boling, cariin dong kawan Bang Darling yang memang evangelis sama pendeta gitu buat diskusi sama kita. Kita pengen yang pintar-pintar apa? ya nggak tahu kan, tinggal DM mereka aja, mereka mau apa enggak. Lewat belakang aja itu, ntar dulu lewat belakang aja tuh cari-mencari, langsung ke inti tadi tuh. Bang Darius. Udah, aku izin turun. Assalamualaikum. Loh, kemana Uni Rifa? Udah, aku udah clear, udah promosi. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada Kristen ini. Bang Victor, halo. Entar dulu, satu dulu buat Bang Darius. Bang Darius Oke, tadi lanjut. ada semacam, mohon maaf ya, ada statement yang sangat blunder kalau menurut saya, terutama di Yesaya 53. Tadi Anda mengatakan gini, seandainya Yudaisme mengerti Yesaya 53, dia akan menjadi Kristen.
Saya, saya kira kalimat itu saya tidak pernah ngomong. Pernah Bang tadi ucapkan itu. Saya tadi ucap itu kalau Imam Kayafas Imam Kayafas tidak mengucapkan tadi, dia tidak ngomong kalau dia hanya mengatakan kepada nubuatan, dia tidak tercatat di dalam kitab Injil kalau Imam Kayafas mengutip Yesaya itu. Mungkin saya salah dengar atau saya salah ngomong, mungkin saya salah ngomong, ya udah minta maaf lah. Iya. Kalau gitu menurut Abang Yesaya 53 ini sebenarnya menurut Yudaisme bukan nubuatan untuk Yesus, tapi menurut Kristen nubuatan untuk Yesus. Menurut Anda yang benar yang mana? Kristen kah, Yudaisme kah? Ya, tergantung Yudaisme yang mana, yang percaya Yesus bukan. Karena Yudaisme banyak orang Yahudi ada yang percaya Yesus juga, Yudaisme mesianik. Enggak. Yudaisme bukan mesianik. Yudaisme yang benar-benar adalah pengikut Torah gitu, Nepiim Ketubim itu, gitu ya. Nah, mereka ini orang-orang ini tidak percaya kalau Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesus. Oke, sedangkan Kristen percaya gitu loh. Menurut Anda yang benar yang mana gitu loh? Oke. Kenapa orang Yahudi yang masih belum percaya Yesus itu mereka tidak percaya itu untuk Yesus? Karena mereka mengimani Mesias itu datang dengan penuh kemuliaan yang akan datang memerangi musuh-musuh mereka. Itu yang dalam konsep mereka. Sehingga mereka tidak percaya. Jadi menurut Anda Pak Darius, mereka orang keliru gitu ya? Bukan keliru, tapi ini soal tafsir, Bang, tafsir yang berbeda. Tetapi banyak orang Yahudi yang sudah percaya Yesus gitu. Abang ini kan data satu. Nah, data satu ada dua agama mengklaim masing-masing mereka benar. Menurut Anda, ini loh Bang, izin dulu Bang. Ini mudah loh. Dengerin dulu Bang Darius. Yesaya 53. Ya kan? Pemilik kitab mengatakan itu bukan untuk Kristen. Bukan untuk Yesus. Gitu ya. Tapi datang Kristen mengatakan itu nubuatan buat Tuhan kami. Menurut Anda yang paling benar menurut Anda siapa? Yang mana? Silakan. Silakan Bang Darius, dibuka dulu mic-nya itu. Mute Bang ya. Kalau Anda bertanya menurut saya, maka jawabannya nubuatan untuk Yesus. Selesai, itu jawabannya. Ya udah, berarti pemilik kitab salah. Pemilik kitab salah. Yudaisme salah. Makanya abang saya bilang, Yudaisme itu ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi kagak ada Yudaisme percaya Yesus. Yudaisme itu adalah kepercayaan yang tidak percaya adanya Tuhan selain Sang Pencipta. Yahudi itu ada yang sudah percaya Yesus, ada yang nah, belum. Kalau Yahudi iya, itu bangsa. Boleh, tapi Yudaisme itu karena penulis kitab Perjanjian Baru rata-rata orang Yahudi, rata-rata ya orang Yahudi. Ya itu clear. Ya, sekarang jadi menurut Anda Bang, tolong baru begini loh. Abang tolonglah Pak Darius bahwa Yudaisme nggak usah dicampur-campur. Yudaisme ada yang Kristen, nggak ada Yudaisme Kristen, tapi orang Israel ada yang menjadi Kristen. Kita paham itu. Bukan itu yang saya maksud yang menjadi Kristen. Oke. Yang saya maksud adalah orang-orang Yudaisme masih stay pada ajaran agama di mereka, kepercayaan mereka. Betul. Yang masih melakukan sabat, itu yang saya maksud. Oke. Nah, orang-orang yang masih melakukan sabat ini tidak percaya Yesaya 53 untuk Yesus. Tapi Anda datang kemudian percaya Yesaya 53 untuk Yesus. Menurut Anda yang paling benar siapa? Yang bersahabatkah atau Anda? Silakan. Ya saya dong. Jadi yang punya kitab salah dari tadi kayak gitu loh. Ya gimana sih menurut saya? Menurut saya benar dong. Kenapa? Karena Yesus menggenapi itu. Oke. Ya udah kalau begitu dari tadi itu doang, Pak. Anda yang paling benar ya. Yang punya kitab salah udah.
Mereka hanya salah dalam penafsiran. Ya mereka mau tidak percaya. Ya salah ya salah bang. Oke. Kan saya sudah jawab menurut saya, jadi sudah clear. Ya udah clear, udah salah dia. Oke Bang Darius, kita sapa dulu ya. Di sini ada Bang Victor Kawin. Wih, double banget egonya Bardiansyah. Tunggu, bentar. Wih, coba belasan itu. Keripitnya kepanjangan, keripit. Aku pakai ini nih Bang Handi. Aku pakai ini nih. Keripit itu, ripitnya. Buat karaoke enak gitu. Izin ya, aku pakai ini teman-teman. Izin. Gurunda, pamer dulu bentar. Nah, Iya, aku barusan beli ini. Saya gabung sama efek saya. Tuh. Iya, ke efek dia. Oke, lanjut teman-teman. Bang Victor, Baik, cowok apa cowok? Islam apa Kristen Bang? saya Kristen Protestan. Saya cuman mau sedikit aja. Oke, silakan. Sebelumnya suara saya terlalu kenceng nggak Bang Handi? Si ehonya masih kenceng. Terlalu kenceng gue. Repeatnya nggak usah. Oke, cek. Ya, pamit bentar ya Bang Ardian, nanti baru ini lanjut lagi ya Bang. Oke, siap. Thank you Pak Darius. Ya, Thank you ya Pak Darius ya. siap. Iya, Oke. baik. Iya, saya cuman mau menanggapi sedikit pertanyaan dari Bang Juma tadi. Kalau nggak salah tadi bilang ayat di Perjanjian Lama di mana yang menulis atau menyatakan bahwa Allah itu pernah meminta persembahan darah ya. Kalau nggak salah saya dengar tadi begitu pertanyaannya dari Bang Juma. Apa itu? Iya benar ya. Iya tadi Bang Juma menanyakan ayat di mana. Iya tidak ada. Benar-benar tidak ada di dalam perjanjian baru, perjanjian baru Yudaisme itu. Yang Anda perjadikan, dengerin dulu Bang, saya luruskan ya. Tidak ada di dalam perjanjian baru Yudaisme atau di dalam perjanjian lama yang Anda buat oleh Septuagint mengatakan di sana ya Elohim membutuhkan darah manusia untuk tumbal manusia. Nggak ada. Nggak ada. Itu maksudnya. Iya. Nah ini saya cuman mau kasih satu jawaban di Kejadian 22 ayat 2. Itu kan Allah pernah berfirman kepada Abraham. Ya kan dia pernah minta anaknya. Artinya apa? Dia meminta tumbal anaknya untuk dipersembahkan. Kan begitu. Nah ini ada. Jadi nggak ada kata tumbal Bang. Iya tumbal. tumbal itu kan bahasa kita Bang. Itu kan bahasa kita yang masa mau bahasa kita mau dimasukin ke dalam Alkitab. Enggak. Ini bahasa yang ada. Jadi Anda jangan mempagankan di Kejadian Bang. Di sana bukan pagan. Di Kejadian itu Bang. Tapi itu gantian ya. Tadi kan Bang Juma bilang di Perjanjian Lama kita. Iya makanya Bang dengerin. Ini kan Perjanjian Lama Kristen Alkitab. Iya. Di sana Kejadian itu Bang tidak ada istilah tumbal. Jadi di dalam Yudaisme itu tidak ada istilah tumbal. Tapi di sana itu Bang gantian. Di sana itu adalah bagaimana Abraham diuji imannya agar dia bisa mempersembahkan Ishak anaknya kan begitu Bang. Iya. Jadi di sini tidak ada tumbal. Tapi di sini kan memang benar kan dia meminta. Iya. Ya, terus apa yang terjadi endingnya Bang? Apa yang terjadi endingnya? Ya endingnya kita nggak bilang endingnya. Ini kan katanya justru endingnya yang menjadi jawaban Bang. Ini susah nih kalau mau ayat tertulis Allah meminta manusia persembahannya. Kan ini jawabannya. Ya, endingnya apa Bang? Saya nggak perlu ending. Kita cuma menjawab justru endingnya yang perlu. Jadi apa enggak? Bang Juma nggak di sana itu nggak minta endingnya. Ini kan cuma tertulis. Apakah pernah Allah meminta persembahan manusia? Bang gantian bicara ya Bang. Abang ini kalau diskusi itu dengarkan dulu saya selesai atau abang dulu deh. Ya silakan. Saya cuma iya maksudnya itu penjelasan saya di sini aja. Jadi jangan melebar terlalu jauh. Artinya jawaban pertanyaan tadi ini Allah meminta
persembahan manusia, korban manusia, bukan binatang lagi ini. Kan itu. Cukup? Dan cukup. Jadi Ya, nggak ada kalau ending di sini. Katanya cukup masih ngomong Pak. Yang namanya Ya, cukup sudah. itu diam. Ya, Oke. Diam ya. Ya. Di Kejadian 22 itu kepercayaan Yudaisme, kepercayaan di zaman dulu nggak ada yang namanya orang mempersembahkan darah manusia. Kalau untuk antara Abraham dan Ishak, orang-orang di zaman itu tidak ada pikirannya bahwa nanti darah anaknya yang mengucur sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi mereka itu takwa kepada Sang Pencipta. Di sana adalah bentuk sebagai ujian agak berat untuk mempersembahkan anaknya. Agar apa? Diuji keimanan Abraham itu. Apakah benar-benar dia akan melaksanakan itu? Benar dia melaksanakan perintah itu. Karena memang Elohim memerintahkan. Tapi bukan tujuannya bahwa anaknya adalah sebagai tumbal. Tidak ada istilah tumbal di zaman itu. Kemudian apa yang terjadi? Makanya kalau membaca suatu data itu dibaca secara keseluruhan. Jangan hanya dipotong saja demi kepentingan persembahan darah manusia di tiang salib. Anda jadikan iman. Ini Anda berbahaya mengutip-ngutip kitab orang. Ambil setengahnya saja, tidak diambil endingnya. Kalau mau ambil kesimpulannya. Endingnya adalah alhamdulillah. Imamnya Abraham gitu ya. Bisa dipertahankan, akhirnya apa? Di Kejadian itu diganti. Kesimpulannya domba. Bukan manusia yang dikorbankan, bukan Ishak, domba. Gitu loh. Jadi di sana adalah hewan. Jadi kesimpulannya diambil Pak, jangan tengahnya gitu loh. Sekian dari saya. Jangan kemana-mana. Mantap. Gimana suara saya? Kecil nggak Bang Hadi? Masih ada repeat echonya Bang, kurangin aja. Oke, lanjut Bang Victor. Ya, jadi itu kita mau sampaikan itu saja. Iman Kristen kita memang harus ada pengorbanan Yesus di situ, harus mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada iman Kristen. Jadi kalau Bapak bilang Yesus tidak mati tapi digantikan, artinya iman Kristen kita hilang dong ya. Tapi Memang tidak betul, mungkin Bang. karena iya betul. Makanya tidak mungkin dengan Banyak udah statement-statement buka puasa. Bapak Terusin dikit. Belum Bang, membuat 10 menit lagi. iman Kristen ini hilang. Terusin dulu. Sedangkan iman Kristen ini sudah 2000 tahun yang lalu. Nggak mungkin dengan cuma statement atau pemahaman yang Bapak bilang ini digantikan atau dihilangkan atau dirubah wujudnya sehingga bukan Yesus yang mati, ya kan? Sehingga membenarkan statement itu ya menurut saya menolak dan saya nggak bisa terima sebagai orang Kristen. Karena kalau kita menerima itu artinya orang Kristen semuanya gugur imannya. Itu saja sih yang saya mau sampaikan. Iya, jadi kalau begitu Pak, saya mau tanya nih, tergenapin enggak tentang penyesat yang datang setelah Yesus kepada murid-muridnya yang akan menyesatkan banyak orang? Itu tergenapi atau itu bohong Pak? Yesus hanya mengada-ngada gitu. Yang mana Pak maksudnya tergenapi? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini kan Bani Israel, murid-muridnya yang menyamar seperti domba yang akan menyesatkan banyak orang. Itu terbukti enggak itu atau tidak ada yang disesatkan? Yang menyesatkan kita justru yang pengajaran yang tidak menerima Yesus mati. Nah itu ajaran Yesus mati itu dari mana? Ya memang kenyataannya tertulis itu mati. Mati ya memang ada yang mati Pak. Memang ada yang mati. Tetapi Yesus mengatakan di dalam disalibkan itu kan jelas-jelas. Ya gini maksud saya gini. Yesus ketika dia berbicara Pak, dia berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Orang-orang Vatikan belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, belum menjadikan penyaliban yang terjadi di tengah Bani Israel itu sebagai konsep keselamatan, belum. Terlebih dahulu Yesus berkata begini di dalam catatan Matius 24.
Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Aku dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Tuhan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini menurut saudara yang datang kepada pengikut Yesus angkatan pertama dan mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Dan oknum-oknum yang mengatakan Yesus itu Mesias, itu akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu, Pak? Ini tergenapi atau tidak? Atau ini hanya omong kosongnya Yesus saja? Kalau saya sebagai orang di luar garis, di luar lingkaran, saya memahami bahwa Yesus menasihatkan murid-muridnya Bani Israel. Sebab setelah dia datang, dia pergi, akan muncul penyesat yang membawa-bawa nama Yesus, mengaku-ngaku Yesus Mesias, Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus Kristus. Dan mereka ini yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara Victor, nubuatan Yesus ini terbukti atau tidak? Kalau terbukti, siapa orang yang agamanya mengajarkan Yesus itu Mesias? Satu. Dan siapa kemudian yang menyesatkan banyak orang? Dua. Kalau tidak terbukti, berarti Yesus pendusta. Mana yang benar, Pak? Yesus pendusta atau ini terbukti banyak orang sesat setelah Yesus dengan mengaku beriman kepada Mesias? Gimana, Pak? Terbukti atau Yesus hanya hoax? Silakan. Yang saya pahami, maksudnya di situ banyak nanti akan mengaku sebagai Mesias. Nanti atau setelah Yesus? Setelah Yesus nanti akan banyak yang mengaku Mesias. Di sini nanti ada nabi palsu, ya kan? Nabi yang mengaku seperti Tuhan, banyak yang seperti itu. Sampai sekarang pun banyak. Bukan sekarang, Pak. Kita cerita kepada Yesus gini. Yesus menjawab mereka. Mereka ini siapa, Pak? Kristen atau Yudaism? Ya, Yudaism. Nah, setelah Yudaism ini mendengarkan petuah seperti itu, agama apa yang datang yang bukan Yahudi yang datang kepada mereka? Islam atau Kristen? Ya, belum ada. Belum ada. Ya. Jadi yang datang setelah itu siapa? Islam atau Kristen, Pak? Saya kurang paham pertanyaannya. Iya. Kan datang banyak orang, menyesatkan banyak orang. Tadi kan Bapak mengatakan, bagaimana mungkin? Kami sudah 2000 tahun dan kami banyak orang. Kami banyak. Kan Yesus mengatakan memang menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Islam yang datang ke murid Yesus, Yahudi ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, atau Kristen yang non-Yahudi datang ke Yahudi ngaku-ngaku sebagai Yahudi, sebagai pengikut Yesus? Karena ini kalau tidak betul berarti Yesus bohong. Kalau betul berarti kan Kristen, Pak. Jangan cari yang lain. Enggak, kalau kita pahami itu bukan masalah yang ini, tapi yang mengaku-mengaku Mesias ini kan banyak, Pak. Oh, bukan begitu. Maksudnya gini, Bang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Bukan orang itu, aku adalah Yesus, aku adalah Mesias. Bukan, maksudnya memakai namanya itu adalah menggunakan nama Yesus untuk mengaku-ngaku, ini kami pengikut Yesus, kami mendengarkan wahyu dari Yesus, kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini adalah pengikutnya, muridnya. Itu maksudnya membawa namaku, memakai namaku. Artinya dia jual-jual nama Yesus. Akan muncul, datang banyak orang yang akan memakai namaku, gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita tanya, seperti misalnya agama Kristen, bawa-bawa nama Yesus, kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini yang dimaksud dalil ini. Bukan orang datang, aku adalah Yesus, bukan. Tapi oknum ini datang membawa nama Yesus. Nah, sekarang kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, ini tergenapi di Kristen atau di mana? Itu yang terjadi di Kristen, Pak. Karena banyak orang Kristen yang saya tahu ya. Banyak juga yang menjual nama Yesus untuk kepentingan pribadi.
Gini, maaf sekali. Ya. Ini kan Yesus berpesan kepada orang Yahudi. Kristen kan di luar garis. Jadi kalau Kristen datang ke Kristen kan itu urusannya Kristen. Ini yang dimaksud orang Kristennya yang datang ke Yahudi, Pak. Dan banyak di mana nih, misalkan Pak? Itunya ayatnya di mana? Coba. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Saya kira begitu sementara, silakan dilanjut sahabat-sahabat sekalian. Saya diajak sama anak-anak saya dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Siap wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Saya yang izin baru juga datang. ya. Kemana bang? Buka puasa, sholat maghrib dulu. Oh iya, oke, thank you ya bang. Yuk. Oke, silakan Bang Victor dilanjutkan atau Bang Kandang. Ya, saya mau baca dulu ini ayatnya Ya. di Matius 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. host. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Kandang Pacitan nih Kristen atau Islam ya? Gini Bar Ardian, jadi ini saya juga nggak tahu ya, ini saya